Shalom, selamat pagi semua anak-anak teacher. Hari ini kita akan belajar tulisan tegak bersambung. Nah, di sini teacher menyiapkan buku halus kasar. Nah, anak-anak teacher, kalian sudah mempunyai buku halus kasar kan? Nah, siapkan buku halus kasarmu. Kita akan belajar cara menulis yang benar di buku halus kasar. Nah, perhatikan baik-baik untuk mengetahui bagaimana caranya menulis di buku halus kasar, bagaimana yang benar cara menuliskan huruf tegak bersambung. Nah, di sini kalau kita lihat lembaran setiap huruf tegak bersambung seperti ini. Nah, teacher sengaja tandain ini. Yang pertama sekali kita perhatikan, kita menulis satu huruf di dalam satu kotak ini. Ya. Ini dikatakan satu kotak. Jadi, untuk menulis hurufnya kita akan memakai 1, 2, 3 baris. Jadi jangan nanti anak teacher ditulis di sini lagi hurufnya, tidak. Kita memakai semua 3 baris ini dalam menulis huruf tegak bersambung. Nah, huruf tegak bersambung. Nah, di sini kita sebelum masuk dalam semua jenis huruf atau menulis tegak bersambung, anak-anak teacher, kita akan belajar dulu secara berkelompok tentang huruf tegak bersambung ini supaya kalian lebih memahaminya. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama leher jerapah. Kalau kita belajar leher jerapah, jerapahnya lehernya tinggi atau panjang. Nah, kita akan kelompokkan ada berapa huruf yang masuk di leher jerapah. Yang pertama huruf B. Lihat baik-baik, kita belajar dari satu kotak ini ada 3 huruf, berarti kita ambil dari sini. Perhatikan huruf B ini ditarik ke sini, harus menembus garis ketiga ini, ya. B-nya kemudian dibelokkan ke atas. Ini huruf B, leher jerapah ya. Tadi ini leher jerapah. Oke. Yang pertama B. Kemudian tarik lagi L. L. Selanjutnya H. Selanjutnya K. Nah, ini huruf dengan bentuk leher jerapah. B, L, H, K. Ini di garis ini harus menyentuh bagiannya ini, kepalanya ini menyentuh di garis yang di atas. Tidak setengah, tapi di atasnya. Kemudian bagian di sininya hanya ada di dalam kotak ini, tidak boleh lewat dan tidak boleh lebih. Tidak boleh keluar dari kotak ini, ya. Tidak boleh lewat dan tidak boleh terlalu kecil lah. Oke. Selanjutnya leher rusak. Leher rusak. Nah, leher rusak tidak terlalu panjang dari leher jerapah. Nah, kita akan menuliskannya leher rusak. Berarti huruf apa yang hampir mirip dengan leher rusak, yaitu huruf D. Nah, dibuat seperti ini. Kemudian dilingkarkan lagi. Ini enggak tembus sampai ke atas, setengahnya saja, enggak sampai ke garis di atas. D. Kemudian huruf T. Oke. Selanjutnya ekor tupai. Nah, ekor tupai itu
agak memanjang ke bawah. Nah, perhatikan kita memakai kolom ini. Ya. Berarti kita tulis huruf J. Oke. Kemudian tembus sampai ke bawah. Oke, J. Ya. Kemudian huruf J kita tulis lagi huruf Y. Y. Kemudian huruf G. Ingat, dia harus menyentuh garis yang di bawah. Yang terakhir huruf F. F-nya ini seperti ini. Perhatikan baik-baik. Oke. Ekor tupai, ekornya ini harus menyentuh sampai ke bawah. Ya. J, Y, G, F. Seperti yang teacher bilang tadi, kita harus memakai 3 garis ini. 1, 2, 3. Tidak boleh sampai lewat ke sini. Pengelompokan selanjutnya adalah ekor kelinci. Nah, ekor tupai itu lebih panjang dari ekor kelinci. Berarti kita akan menulis tidak sampai menyentuh garis yang di bawah. Seperti ini. Huruf P di garis ke sini. Jangan sampai menyentuh ke bawah. Ya. Nah, P. Kemudian Q. Ini. Oke. Pengelompokan selanjutnya adalah kuda poni. Kenapa dibilang kuda poni? Kuda poninya kan lucu. Dia imut, jadi berarti bentuknya imut juga, seperti ini. Dia berada hanya di kolom kecil ini, tidak melewati kotak yang di atas dan tidak melewati yang di sini juga. Berarti kita akan tulis huruf apa ya? Yang pertama adalah A. Dia memenuhi satu garis ini doang, hanya garis ini saja. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Selanjutnya masih kuda poni. Ini A, I, U, E ini adalah A, I, U, E, O adalah huruf vokalnya. Sekarang yang bentuk kuda poni yang huruf konsonannya, yaitu M. Dia tetap di dalam satu garis ini. M, kemudian N, kemudian S, kemudian R, ya, M, N, S, R, kemudian V. Ini ada garis sedikit di sini. V, dia hampir seperti U, tetapi tidak U, dia bengkok seperti ini. V, kemudian W, kemudian X, Z. Nah, ini dia huruf berdasarkan pengelompokan, supaya kalian bisa memahami cara menulis huruf tegak bersambung. Perhatikan ya, leher jerapah. Leher jerapah menyentuh sampai ke atas, B, L, H, K.
Leher rusa tidak terlalu panjang dari leher jerapah. D dan T. Sekarang ekor tupai itu agak panjang, berarti ekornya menyentuh sampai ke bawah. J, Y, G, dan F. Ekor kelinci tidak terlalu panjang dari ekor tupai, berarti hanya setengah, gak sampai menyentuh garis di bawah. P dan Q. Sekarang kuda poni. Kenapa dibilang kelompok kuda poni? Karena dia imut, kecil. Berarti dia hanya di garis yang kecil ini. Tidak sampai di garis yang di atas dan juga tidak sampai di yang di bawah. Hanya di dalam. A, I, U, E, O. Huruf konsonannya M, N, S, R, V, W, X, dan Z. Nah, begini cara menuliskan huruf tegak bersambung berdasarkan pengelompokan. Nah, tugas anak teacher adalah memindahkan ini ke buku huruf atau ke buku halus kasarmu di rumah. Tuliskanlah berdasarkan pengelompokan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.